Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zurul Fatulasiin dengan NIM 027/20. Di sini saya akan melakukan edukasi kepada pasangan usia subur mengenai akseptor atau KB. Ibu, maaf ya, saya baru bisa datang sekarang untuk memberikan edukasi kepada Ibu mengenai KB, Bu ya. Soalnya kemarin-kemarin saya belum sempat. Sebelumnya suaminya kemana, Bu? Belum, kalau sekarang ini kalau jam segini tuh belum pulang kerja. Oh, belum pulang kerja, Bu ya. Di mana dia kerja? Ini di dekat sih, di Pamukan. Berhubung suaminya Ibu nggak ada, jadi nanti mungkin lain kali saya akan datang kembali untuk memberikan edukasi kepada Ibu dan suaminya, supaya suaminya Ibu juga tahu, Bu ya, kayak gimana KB yang pas untuk Ibu gunakan. Kan Ibu baru nikah ini ya, baru berapa bulan atau berapa minggu? Baru 2 minggu. Oh, baru 2 minggu. Langsung dah, Bu ya. Ini saya kebetulan saya bawa namanya leaflet. Jadi di sini itu Ibu nanti bisa baca-baca dengan suaminya. Di sini isinya mengenai KB, Bu ya, dan apa sih KB itu, apa sih akseptor KB itu. Nah, di sini saya sedikit jelaskan dulu kepada Ibu. Jadi KB itu, Bu, digunakan untuk pasangan usia subur. Nah, Ibu ini dikatakan sebagai pasangan usia subur karena di sini kategori pasangan usia subur itu usia dari 20 tahun sampai dengan 35 tahun. Nah, seperti itu, Bu ya, karena di sini sebelumnya usia Ibu lebih dari 20 atau pas 20? Pas 20. Pas 20. Nah, kalau gitu berarti pas, Bu ya. Nah, jadi di sini apa sih tujuan dari KB itu? Nah, di sini ada tujuan dari KB itu, yaitu untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak. Nah, berhubung kan ini Ibu belum punya anak nih, baru pertama kali menikah. Nah, jadi di sini KB itu bisa membantu Ibu untuk mengatur kapan Ibu harus punya anak dan kapan, pada usia berapa harus Ibu memutuskan harus punya anak. Nah, jadi di sini KB itu bisa membantu, Bu ya. Nah, Bu ya, dari ditinjau kembali dari tujuannya, yaitu untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Nah, jadi di sini dengan Ibu berKB, jadi di sini nanti Ibu bisa dengan itu Ibu bisa mengurangi resiko-resiko yang terjadi, yang kemungkinan akan terjadi karena ketidaksiapan untuk mempunyai anak, Bu ya. Jadi di sini dengan berKB itu Ibu bisa memikirkan matang-matang terlebih dahulu kapan Ibu harus punya anak, pada usia berapa, kapan Ibu dan suami kira-kira bisa mencukupi tanggung jawab dengan punya anak, seperti itu, Bu ya. Jadi KB ini sangat-sangat penting, Bu ya, dan sangat-sangat dianjurkan untuk pasangan-pasangan usia subur seperti Ibu ini ya. Di sini, Bu ya, ada beberapa macam kontrasepsi atau KB, yaitu yang pertama ada metode laktasi dinamakan, kemudian yang kedua ada kondom, yang ketiga ada pil KB, kemudian yang keempat ada KB suntik, yang kelima ada implan, kemudian yang IUD, kemudian ada yang dinamakan steril. Nah, Bu ya, di sini saya menyarankan KB yang Ibu bisa gunakan, yaitu misalkan kondom. Nah, jadi setiap berhubungan nanti Ibu bisa memakai kondom, atau kalau mau Ibu bisa menggunakan pil KB atau KB suntik gitu, Bu ya. Akan tetapi di sini dengan catatan harus benar-benar teratur, Bu ya. Atau juga kalau menstruasinya Ibu lancar, siklusnya lancar, Ibu bisa menggunakan dengan yang namanya metode kalender, Bu. Nah, jadi di sana dalam metode kalender itu ada yang dinamakan masa-masa pada saat suburnya Ibu. Nah, jadi di sana Ibu tidak boleh berhubungan pada masa saat suburnya Ibu, pada tanggal-tanggal saat suburnya Ibu. Misalkan nih saat masa suburnya Ibu dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 gitu. Nah, jadi di sana Ibu tidak boleh berhubungan, yaitu digunakan untuk orang yang benar-benar menstruasinya itu teratur, Bu ya, siklusnya itu teratur, harus benar-benar teratur. Tapi jadi nggak bisa digunakan metode kalender itu oleh orang yang menstruasinya nggak teratur, Bu. Sebelumnya menstruasinya Ibu teratur? Enggak.
Ya berarti ibu di sini tidak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di sini ibu jangan dulu menggunakan metode kalender ini ya, walaupun ini sangat-sangat alami metodenya. Jadi di sini ibu bisa menggunakan pil KB seperti yang saya bilang ataupun KB suntik Bu ya. Nah, jadi di sana nanti ketika ibu sudah merasa siap untuk memiliki anak, nanti ibu bisa berhenti menggunakan KB tersebut Bu ya. Jadi nggak merepotkan gitu. Jadi itu KB ini memang sangat-sangat penting Bu ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bu, terkait KB ini? Nggak ada. Nggak ada Bu ya. Mungkin nanti suaminya, mungkin nanti lebih lanjutnya suaminya Bu ya, didiskusikan dengan suaminya gitu. Untuk gimana nya nanti untuk ke belakangnya, kalau ibu mau saya edukasi kembali pas suaminya ada misalkan nih, biar suaminya juga ngerti gitu kan, nanti bisa WA aja Bu ya. Soalnya gini kan, kebetulan pas saya kesini kan suaminya nggak ada Bu ya, masih kerja. Jadi nanti kalau misalkan saya ada waktu Bu ya, ada waktu luang, saya bisa kembali mengedukasi ibu ya sama suaminya. Ya. Sebelumnya terima kasih Bu ya sudah sudah bersedia Bu ya saya edukasi mengenai KB ini. Untuk leafletnya bisa Bu simpannya untuk dibaca nanti sama suaminya Bu ya. Ya, terima kasih banyak.